adik-adik di ibadah online. Ada Bim. Karina juga udah lama ketemu Bim. Bim, apa kabar? I miss you, Bim. Halo adik-adik. Teman-teman. Hah? Apa kabar? Kabur. Apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu. Apa hari? Iya, masih inget gak sama aku? Apa ya? Aku jadi lupa. Ingat. Siapa? Tatiana. Oh iya, betul sekali. Halo teman-teman. Ya, Bim. Sampai ketemu dengan Bim. Iya. Kalian kangen ya sama aku ya? Udah lama ketemu juga sama Bim nih adik-adik. Tapi hari ini Bim belum waktunya cerita. Bim cuma menyapa. Ya. Iya. Hari ini kita mau ibadah sama-sama ya teman-teman ya. Semua sudah siap? Siap dong. Oke, yang masih makan tuh makannya cepetan. Masih bobo, Bim? Masa masih bobo? Iya. Kita siang, bangun. Kalau ibadah itu harus sudah siap berpakaian rapi. Siap. Sudah Iya. mandi. Tutup Duduk dengan yang rapi. manis. Ya. Di depan laptop atau HP-nya. Ya, jangan lupa bawa Alkitab. Bim, Ya. firman Tuhan kita hari ini judulnya apa? Bim tahu nggak? Semua orang bergumul dengan dosa. Iya. Termasuk Bim. Iya, Kak Diana juga sih. Oleh karena itu kita butuh siapa tuh? Ya, kita butuh firman Tuhan hari ini supaya kita dengar, supaya kita berubah. Iya, Bim. Ya. Ada ceritanya juga nanti. Ya, Ya, adik-adik duduk yang manis ya. kita siapkan hati. Kita siapkan semuanya. Iya. Ya, kita berdoa. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau ibadah. Berkati kakak-kakak yang mengajar kami. Urapi kami semua. Kami siapkan hati kami. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Bibi. Selamat beribadah teman-teman. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kali ini, Kak Syeba. Iya, Kak Angel. Mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita, besar, dasarkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar,
untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik. Mari kita memberi pujian, persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Percayakan
pimpin ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar, untuk kami lebih serius lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku Luisa dari Kitab Kelas KNI. Hari ini Luisa mau menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Luisa ulangi lagi ya ayat hafalannya. Ayat hafalan 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Luisa ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Oke teman-teman, demikian ayat hafalan kita minggu ini. Sampai jumpa di kebaktian minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, coba bayangkan jika kamu saat ini sedang duduk santai di rumah, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara rumah kamu, pintu rumah diketuk oleh seseorang. Permisi, Ada orang mengetuk ada pintu. orang di dalam? Permisi. Dan kamu sebenarnya tahu dalam hatimu adik-adik bahwa ada seseorang yang akan datang untuk menangkapmu. Nah, kakak tanya nih sekarang, kira-kira apakah kamu akan membukakan pintu dan membiarkannya masuk untuk menangkapmu? Atau yang kedua, apa kamu akan tetap membiarkan pintu tertutup dan membuat orang itu tidak bisa masuk untuk menangkapmu? Nah, adik-adik, di dalam Alkitab mengajarkan kita tentang suatu waktu ketika dosa itu mengetuk pintu seorang pria. Wah, siapa pria ini, Kak? Nah, pria ini bernama Kain. Kain adalah seorang petani. Kain ini memiliki seorang adik laki-laki, namanya Habel. Wah, adik-adik, ternyata dua orang ini sedang membawa persembahannya bagi Tuhan. Kain dengan membawa sayuran-sayurannya dan Habel dengan membawa seekor domba. Oh, tapi tahu tidak adik-adik, Tuhan menghargai persembahan Habel. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Nah, inilah yang membuat Kain menjadi marah adik-adik. Dia mulai terlihat sedih dan tertekan. Sehingga Tuhan berbicara kepada Kain. Kain, mengapa engkau marah? Dan mengapa mukamu muram dan tertekan? Kalau engkau berbuat baik, tidakkah kau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wah, ternyata Tuhan sedang memberikan peringatan kepada Kain adik-adik. Tuhan bilang, dosa sudah mengintip di pintunya Kain. Dosa sedang menunggumu loh Kain. Dosa sudah mengetuk pintu hatimu. Kain sebenarnya memiliki pilihan ketika itu adik-adik. Apakah Kain akan membuka pintu dan membiarkan dosa masuk dalam hatinya? Atau Kain tetap menutup pintu, tidak membiarkan dosa masuk dalam hatinya? Tahu tidak adik-adik, sebenarnya kakak ingin mengatakan kepada kalian bahwa Kain tetap menutup pintu. Kain meminta Tuhan untuk mengampuni dosanya. Tapi
Tapi tidak mungkin. Kenapa, Kak? Karena dalam Alkitab tidak seperti itu. Kenyataannya itu adalah sebaliknya. Adik-adik, Kain ternyata membukakan pintu untuk dosa bisa masuk dan membiarkan dosa itu masuk dalam hatinya adik-adik. Dan inilah yang dilakukan oleh Kain. Habel, Iya, Kak. ayo kita pergi ke padang sekarang. Oke, Kak. Adik-adik, ketika mereka, Kain dan Habel ada di padang, Kain mulai bangkit atas adiknya dan membunuh Habel. Dosa ternyata mengetuk pintu hatinya Kain, adik-adik. Tuhan sebenarnya menginginkan Kain untuk mengatasi masalahnya. Tuhan tidak ingin Kain membiarkan dosa menguasainya. Tetapi Kain sebaliknya, adik-adik, Kain membuka pintu untuk dosa bisa masuk. Adik-adik tahu tidak? Pada saat ada kesempatan untukmu tidak menaati Tuhan dan melakukan hal yang tidak Tuhan sukai, wah, kamu perlu menyelesaikan permasalahan ini segera. Jangan mengabaikannya adik-adik. Jangan membiarkan peringatan Tuhan. Dan kemudian jangan berkata, aku tidak akan pernah berbuat dosa. Wah, jangan adik-adik, hati-hati. Adik-adik, jika kamu memiliki sikap buruk dan kamu merasa marah, kamu perlu berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya memiliki sikap yang buruk. Rasanya saya ingin mendamprat dan memaki seseorang. Tuhan, tolong saya untuk menutup pintu ini dan berjalan dalam kasih Tuhan. Wah, adik-adik tahu tidak? Sikap buruk yang kamu hadapi itu bukanlah dari Tuhan loh. Itu adalah akibat dosa yang kamu lakukan. Sekali pintu itu terbuka, maka iblis akan memastikan dia menggunakan semua keinginan penuh dosamu itu untuk menghancurkan. Apa yang dihancurkan, Kak? Wah, iblis akan menghancurkan tidak hanya dirimu saja, tetapi iblis juga bisa menghancurkan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Aduh, bahaya sekali ya adik-adik. Jadi adik-adik, tahu tidak? Setiap orang bergumul dengan dosa. Tetapi jangan pernah kamu membuka pintu itu untuk dosa bisa masuk ke dalam hatimu. Setiap orang bergumul dengan dosa. Nah, hari ini kita mau kenalan dengan teman kita. Namanya Marvin Sirusa. Marvin di Sirusa tinggal di sebuah hutan yang dalam di Kanada Utara. Dia tinggal bersama dengan keluarganya dan ada dua orang temannya, Wilbur dan Scrawny. Nah, mereka punya kesukaan, adik-adik. Mereka punya hobi nih, tiga teman kita. Mereka hobi menjelajah hutan. Dan Marvin memiliki penciuman yang sangat baik. Mungkin karena hidungnya besar ya, jadi dia bisa mencium dengan jarak yang sangat jauh. Ini sangat membantu karena dia bisa mencium bahaya dari jarak yang jauh. Karena mereka sudah cukup umur adik-adik, maka Marvin dan teman-temannya diizinkan oleh ibu mereka untuk pergi ke mana saja, menjelajah hutan. Tapi hanya ada satu tempat yang mereka tidak boleh lewati, yaitu mereka tidak boleh menyeberang ke jalan logger atau yang kita sebut dengan logger lane. Itu adalah jalanan raya yang besar yang dibatasi oleh dua garis kuning. Nah, lalu di jalanan itu juga ada rambu yang tertulis bahaya, danger, dan ada gambar seekor rusa. Artinya apa? Rambu itu mengatakan bahwa jalanan ini berbahaya untuk rusa. Dan mamanya Marvin sudah berpesan, ada beberapa hal anak-anak yang tidak boleh kamu langgar. Kamu tidak boleh bermain-main dengan aturan ini. Kalian tidak boleh main-main ke logger lane. Begitu pesan dari mamanya Marvin. Nah, adik-adik, sama halnya dengan dosa. Dosa juga bukan sebuah permainan. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 7, pikiran dosa adalah kekejian bagi Tuhan.
ini berarti bahwa dosa itu bertentangan dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ingin melawan Tuhan? Berapa banyak dari kita yang ingin menentang Tuhan? Kakak berharap tidak satu pun angkat tangan ya adik-adik ya. Namun setiap kali kamu bermain-main dengan dosa, pikiranmu berjalan ke arah dosa, maka itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti kamu menjadi musuh dari Tuhan. Dosa hanya rasanya enak sesaat, baik sesaat, mudah sesaat. Namun harga dari sebuah dosa itu tidak sepadan adik-adik. Dosa akan membuat kamu kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kalian tidak ingin kehilangan hubungan dengan Tuhan, bukan? Jadi ingat ya adik-adik, dosa bukanlah sebuah permainan. Nah, satu hari Marvin, Wilbur, dan Scrawny sedang menjelajah. Mereka melewati pinggiran jalan logger dan mereka melihat lebih dekat lagi. Kita deketin yuk. Terus Scrawny dan Wilbur mulai takut. Jangan deh, nanti kita celaka. Tapi Marvin bilang, tenang, aku kan bisa mencium bahaya dari jauh. Kalau aku mencium bahaya dari jauh, nanti aku kasih tahu. Yuk, kita lihat lebih dekat. Lalu Marvin dan Wilbur dan Scrawny pun akhirnya pelan-pelan mereka menyeberang melewati jalan logger lane ini. Padahal tadi mamanya sudah bilang ini adalah daerah berbahaya, tidak boleh kalian bermain-main. Nah, ketika mereka sudah sampai di seberang adik-adik, Marvin mulai mencium. Something smells good, kata Marvin. Baunya datang dari sebuah tong merah dengan gambar daun maple putih di atasnya. Perut Wilbur lalu berbunyi, wow, baunya enak. Sepertinya ini tong makanan, kata Wilbur. Tunggu sebentar, aku akan menciumnya untuk ngecek apakah ini aman atau tidak. Marvin lalu memasukkan kepalanya ke dalam tong dan dia mengendus. Lalu dia mengangkat kepalanya dan dia berkata sama teman-temannya, aman teman-teman, ini adalah makanan manusia yang ditinggalkan untuk kita. Ayo kita makan. Lalu adik-adik dengan segera mereka bertiga melahap makanan itu. Dan itu adalah makanan yang paling enak dalam hidup mereka. Selesai mereka makan, mereka melalui jalan setapak adik-adik. Dan mereka melewati sebuah rambu yang bertulisan pemandangan indah. Wow, menarik nih, kata Wilbur. Yuk. Dia mengajak Marvin juga. Dan Marvin juga, come on, ayolah. Tapi Scrawny berbisik, teman-teman, ini kan bahaya. Jangan, aku takut. Mereka bilang, kita nggak boleh lewat jalan logger. Bukti, nah adik-adik, lalu Marvin bilang, loh mereka juga bilang kan, tapi kita nggak apa-apa kan, walaupun kita sudah melewati logger lane. Itu berarti peringatan mereka hanya mengada-ada. Ayo kita lihat tebing yang indah ini, pemandangan yang indah. Lalu mereka pun bertiga berjalan adik-adik, sambil mereka bercanda, dorong-dorongan, ngeledek-ngeledek satu dengan yang lain. Biasalah kalau kayak kalian jalan-jalan sama teman kalian kan. Lalu Marvin di tengah jalan dia mulai mengejek si Scrawny. Kamu takut Scrawny? Iya, aku takut jatuh. Tinggi sekali tebingnya, kata Scrawny. Jangan kayak bayi, don't be such a baby Scrawny, kata gitu. Bam. Lalu mereka menyenggol Scrawny adik-adik. Dan benar aja tak lama kemudian terdengar suara tebing runtuh. Krak! Tolong! Adik-adik, Scrawny jatuh dari tebing. Oh no! Apa yang harus mereka lakukan? Teman-teman tolong aku! Teman-teman tolong aku! Marvin dan Wilbur lalu mengintip di pinggiran tebing. Scrawny aman. Dia mendarat, ada sebuah ceruk kecil. Dia mendarat sekitar 20 meter gitu adik-adik. Tapi mereka kan harus menyelamatkannya. Wilbur mulai histeris. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, kata Marvin. Sekarang
bantu aku cari dahan yang tebal, ranting yang tebal, pohon yang ranting pohon. Kita akan menarik scrawny dari tebing itu. Lalu akhirnya mereka mendapatkan dahan pohon yang cukup tebal dan kuat untuk mengangkat scrawny dari tebing. Scrawny sampai di atas. Aduh, udah lemes adik-adik, pasti dia sangat ketakutan. Dan mereka berjanji di antara mereka bertiga, jangan sampai mama kita tahu. Gawat kalau mama kita tahu, kalau orang tua kita tahu, nanti kita pasti dimarahi, pasti kita dilarang untuk pergi. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita pun menyembunyikan dosa apa yang sudah pernah kita lakukan. Adik-adik, ketika kita bermain-main dengan dosa, ketika kita tahu itu salah, adik-adik, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengakui kesalahan kita. Bukannya kita menyembunyikannya. Ketika kita menyembunyikan, maka akan tambah parah. Maka keadaan akan semakin buruk, adik-adik. Nah, kita lihat yuk apa yang terjadi selanjutnya pada 3 sekawan ini. Ketika Marvin dan teman-temannya sampai di rumah, dan sedikit terlambat tentunya kan, karena mereka harus menyelamatkan scrawny dulu. Mama Marvin bertanya, "Dari mana kalian? Ini sudah lewat dari jam makan malam. Kalian kemana?" Kami menemukan danau, Mama. Lalu kami mengelilingi danau di situ dan kami lupa waktu. Marvin sudah berbohong. Nah, adik-adik, mamanya lalu memperingatkan mereka sekali lagi. Jangan sampai ya, Mama lihat kalian, kamu Marvin dan teman-teman berjalan-jalan di sekitar Logger Lane. Kalian akan Mama hukum kalau itu terjadi. Jangan sampai Mama tahu apa yang terjadi. Mereka menyembunyikan apa yang mereka lakukan tadi siang tadi. Adik-adik, Marvin dan teman-temannya bergumul dengan dosa. Mereka tahu bahwa mereka sudah melakukan kesalahan dan mereka tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Tapi bukannya mereka mengaku, bukannya mereka berhenti untuk melakukan kesalahan, mereka menutupinya dengan dosa yang lain. Mereka menutupinya dengan kebohongan. Nah, kadang kita juga melakukan hal yang sama, bukan? Ketika kita melakukan kesalahan, ketika adik-adik melakukan sebuah kesalahan, kalian menutupinya dengan kebohongan yang lain. Dan itu akan membuat dosa kita akan semakin bergumul dengan dosa. Nah, semua orang bergumul dengan dosa. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang sama Tuhan, adik-adik. Dan kita harus bilang sama Tuhan, kita harus minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menang mengatasi pergumulan kita. Dan kita harus taat sama apa yang Tuhan katakan dan Tuhan perintahkan kepada kita. Kita lihat apa yang terjadi. Sudah larut malam ya adik-adik. Mereka semua tidur, keluarga mereka tidur, papa mama mereka tidur. Tapi ketiga teman ini ternyata mereka bikin janji lagi. Mereka berjanji mereka mau ke Logger Lane lagi adik-adik. Oh, padahal tadi sudah diingatkan ya, tidak boleh. Tapi mereka masih penasaran. Mereka ingin mencari apakah ada tong makanan lain yang ditinggalkan oleh manusia. Nah, adik-adik, lalu mereka pun sampai ke pinggir Logger Lane. Dan scrawny mulai, teman-teman, aku takut. Jangan, aku nggak mau ikut. Benar aja adik-adik, ketika mereka sampai ke tepi, ada sebuah truk yang lewat. Sangat keras. Adik-adik, truk itu berjalan dengan sangat cepat. Teman-teman, aku tidak mau lebih jauh lagi. Lalu si Wilbur dan Marvin bilang sama scrawny, kamu, you are just a baby, stay here. Jadi scrawny ditinggal dan mereka pun menyeberang ke seberang jalan dan mereka mencari tong makanan yang mereka pikir ada di daerah situ. Lalu segala sesuatu berjalan dengan baik adik-adik. Mereka menemukan tong makanan dan mereka mulai menikmati makanan manusia yang ditinggalkan di pinggir jalan itu. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah ledakan yang keras. Bang, bang, bang. Ada ledakan sebuah senjata di kejauhan. Marvin melompat dan ia mendengar suara ini sebelumnya. Dia tahu ini adalah pemburu. Kita harus pergi. Wilbur pun mulai panik. Apa yang harus kita lakukan? Marvin, apa yang harus kita lakukan? Lari, kata Marvin. Mereka pun lari melewati dan menuju Logger Lane. Lebih cepat, mereka akan menyeberang ke tempat yang aman. Dan mereka
pun mendengar suara yang lebih keras datang menghampiri mereka. Wow! Dan dengar dentuman yang sangat keras. Scrawny pun berteriak, "Awas teman-teman!" Tapi semuanya sudah terlambat adik-adik. Kejadiannya begitu cepat. Truk dengan lampu yang sangat terang itu menghantam kedua teman kita, Wilbur dan si Marvin. Mereka pun saat itu tidak selamat lagi adik-adik. Kenapa? Karena mereka bermain-main dengan dosa. Mereka kembali melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Mereka kembali terus bermain-main dengan apa yang dilarang oleh kedua orang tua mereka. Nah, adik-adik harus ingat ya, dosa bukanlah sebuah permainan. Kalian tidak bisa mengulang-ulangnya lagi dan menganggap ini hal yang sepele. Berbohong berkali-kali, curang berkali-kali, tidak mau mengampuni terus-menerus. Nah, adik-adik, dosa bukanlah permainan. Jika kamu terus-menerus bermain dengan dosa, maka dosa itu akan membuatmu kehilangan segalanya. Ya, adik-adik, semua orang bergumul dengan dosa, baik kakak yang sudah dewasa maupun adik-adik yang masih anak-anak. Tapi itu berarti kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita mengalahkan dosa ini. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu untuk membuat keputusan untuk apa yang akan kita lakukan. Apakah kita mau terus bermain-main dengan dosa, atau kita memutuskan untuk berhenti dan tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kita membutuhkan bantuan Tuhan adik-adik. Karena ketika kita bergumul dengan dosa, dan kakak percaya hari ini Tuhan akan menolongmu. Tapi adik-adik punya bagian, yaitu kamu harus membuat keputusan yang benar bahwa kamu tidak akan bermain-main dengan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak lagi bermain-main dengan dosa. Tuhan, hari ini kami mau hidup kami untuk Tuhan. Kami mau hidup seperti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Kau sampaikan bagi kami, apa yang sudah Kau ingatkan untuk kami. Dan kami percaya ketika kami lemah, kami boleh minta kekuatan dari Tuhan. Kami bisa berharap sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami ketika kami bergumul dengan dosa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Biar terus bertumbuh dalam hati kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, hari ini kita akan membuat prakarya semangka. Bahan-bahan yang diperlukan adalah lem, spidol, satu kertas hijau yang berbentuk setengah lingkaran, dan satu kertas merah yang berbentuk setengah lingkaran lebih kecil. Mari kita mulai. Pertama-tama kita lem bagian belakang setengah lingkaran warna merah. Kemudian kita tempel di bagian depan kertas hijau. Nah, sekarang kita akan membuat titik-titik hitam pada bagian kertas warna merah. Nah, sudah jadi deh. Selamat mencoba di rumah. God bless you. Bye. Gimana ceritanya? Udah denger kan? Ya. Jadi tadi kan sesuai dengan judulnya bahwa setiap manusia itu bergumul dengan dosa. Ya, Bimbing juga. Jadi pelajaran apa yang Bimbing dapatkan? Ternyata dosa itu harus kita kalahkan. Yes. Setiap hari kita itu bergumul dengan dosa, Kak Diana. Yes. Jadi Ya, contohnya tuh waktu aku pengen berkata bohong, ngomong sama mama bohong. Aku baru ingat firman Tuhan, nggak boleh. ya. Kalau mau marah, mau mukul orang, ingat tuh firman Tuhan. Ya. Kita harus menguasai, jangan kayak Kain. Tuh. Kain diperingatkan Tuhan, hati-hati tuh dosa sudah mengintip. Ya. Tapi dia nggak dengerin. Ya. Akhirnya dia bunuh adiknya. Jadi aku mau belajar untuk mengalahkan dosa. yes. Teman-teman juga ya. Iya dong. Ya. Pastinya kalian juga. Kita kalahkan bohong, kita Iya. kalahkan nakal, Yes. Amin. kita kalahkan marah-marah
dengan firman Tuhan, Kak. pastinya. Oleh karena itu adik-adik setiap minggu harus rajin ikut ibadah online ya. Itu tiap hari baca Oh firman. betul. Satu lagi Bim, jangan lupa ikut Kids Altar setiap hari. Ada hari Selasa, Selasa, Rabu, Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu. Wow. Bapaknya loh kita Iya. Bim udah ikut belum? ikut. Sama siapa? Ayudi loh, Oh, Ayudi. Ayudi. Ya kan Ayudi ya? Oh gitu. Udah sohib ya sama Kak Yudi ya? Yolah, Ya udah Bim. kalau nggak ada Ayudi nggak ada Bimi. Oh gitu ya? Iya, Oh, oke kita deh. ini soulmate. Oh gitu. Oke deh Bim, kita udah sampai di akhir ibadah kita. Oke, Ya, tadi kan kita sudah awali dengan doa. Jadi kita akhiri juga dengan doa. betul. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Siap. Jadi teman-teman, kita berdoa kembali lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir. Bimbing kami Roh Kudus agar kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati kegiatan kami selanjutnya. Tuntun hidup kami semua. Berkati keluarga kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.